Oke teman-teman, saya akan menampilkan sesi membuat trapesium usia. Pada usia SD, biasanya pada zaman saya itu kalau usia SD itu harus cukup tangan di kepala. Posisi seperti ini, kalau belum sampai berarti belum masuk SD. Ya. Saya di sini mengalami hal yang negatif pada usia 12 tahun. Di mana di sini guru saya ke kelas 6 menghukum tanpa ada kesalahan. Itu menurut saya. Karena kenapa pada masa itu saya merasa bersalah karena itu hari mata pelajaran dicampur, matematika, ada bahasa Indonesia, itu sistem belajar aktif kan? CBSA, cara belajar aktif, ya itu CBSA. Jadi di sini saya dikasih hukuman dengan teman-teman semua tanpa mengkonfirmasi kesalahan apa. Sedangkan saya dalam buku itu saya merasa benar bahwa saya itu matematika harus matematika, bahasa semua bahasa. Akhirnya saya memberontak karena saya merasa benar. Saya memberontak sampai saya termasuk sekolah 3 hari. Karena saya masih SD mungkin termasuk juga siswa berprestasi, akhirnya dia suruh guru lain dipanggil untuk masuk kembali. Masuk kembali begini, saya dapat makian sembarang. Dia sampai mengatakan bahwa silakan apa istilahnya, apa itu kalau diikat di sini kan di leher apa di apa yang bukan ini? Iya, diikat. Bahwa saya tidak akan pernah, saya tidak akan bisa lulus SMA. Ya karena saya mungkin gara-gara benar itu. Sekarang saya berapa karena saya benar. Ya, nah saya mungkin sekarang saya bisa menjadi guru. Nah saya pernah ketemu waktu itu hari saya ada di rumah, beliau masih SPG, seharusnya SPG kan SMA. Nah saya sudah SD2. Artinya di situ saya lebih tinggi sekolah daripada beliau. Saya malah cepat tangan Pak luar biasa. Itu masih SD. Itu berkesan. Tapi saya tidak pernah menyimpan karena prinsipnya saya tidak menyimpan dendam. Saya jadikan sebagai motivasi. Itu masih usia SD. Yang berikutnya usia SMP sekitar 13 tahun. Dan usia SMA saya mendapat dampak negatif. Di mana dampak negatif ini kakak saya kan perantau Malaysia. Dulu motor itu tahun 2000 berapa ya? Sekitar 2005. Kalau kamu saya motor itu masih kedua. Saya salah satu yang suka bawa motor sekolah. Walaupun saya dari kelompok keluarga miskin atau sederhana salahnya. Tapi karena saya bawa motor itu dari kakak saya, maksudnya tidak dipakai. Nah, saya selalu diintimidasi dengan teman-teman. Mereka menggunakan geng apa saya tidak tahu. Ya, sampai tujuan. Pukul saya tanpa kesalahan mau pinjam motor, tapi saya tidak kasih. Karena saya juga bawa bensin. Dan saya waktu itu saya mulai ojek. Waktu SMA saya mulai ojek karena kita dari keluarga sederhana, baru kakak saya kuliah berapa orang, mau tidak mau saya harus mengalah. Ya itu usia SMA. Sampai saya pindah dari SMA Lava sampai Lava pindah ke Muhammadiyah. Gara-gara saya dipukul, itu sudah kelas 3. Ya. Terus saya usia D2 sekitar 19 tahun. 22 tahun sudah selesai. Langsung ada apa ya dari orang tua di kampus saya itu memangnya kalau dibilang kalau di sini orang tua nggak tahu. Kalau rumah itu rumahnya saya bukan orang tua, saya orang Muna. Ya, kalau kita di Muna itu rumahnya itu sedang meroboh, tapi dia fotonya dalam banyak sarjana. Ya, makanya kalau tanya orang tua mungkin yang tahu posisi pasti yang banyak sarjana itu di Muna. Ya, makanya kalau universitas yang terdekat di Kendari itu dikasih orang Muna dari rektornya, karena memang mereka tuh menenangkan pendidikan dari yang dia kecil. Makanya kita dulu orang itu tidak mengejar harta, tapi mengejar pendidikan. Sama yang satu orang tua, walaupun dia tidak mampu, dia berusaha untuk menyekolahkan kita. Ya itu untuk usia. Kenapa saya masuk D2 ke SD? Saya ternyata cita-cita jadi guru. Karena terpaksa dengan ekonomi dari perintah sekolah, mau tidak mau saya harus melakukan itu. Karena saya dulu itu pengennya otomatis. Macam saya masih SD, SMP, saya sudah bisa merakit motor. Ya. Plus dong.
begini. Malah ada pengalaman di situ, saya pernah bongkar jam dinding orang tua punya. Pas rusak, terus saya diperbaiki, kasih kembali orang tua marah-marah. Padahal kalau saya sekarang itu, saya begitu belajar, malah saya arahkan anak. Kalau bongkar begini, saya arahkan. Dia sudah rusak, tapi itu sumber pembelajarannya dia. Ya. Terus masuk PGSD, saya tinggal di rumahnya orang dosen. Kenapa saya pilih ini ada dampak positifnya Pak saya. Kenapa saya pilih tinggal di rumah dosen? Karena saya lihat lingkup kampus itu seperti apa. Kebanyakan pulang sudah ada gendongan. Maka saya untuk menjaga diri saya supaya saya terkawal, saya tinggal di rumahnya orang. Jadi terbatas. Memang kita tertekan, tapi di situ ada peluang tidak melakukan hal-hal yang negatif. Ya, jadi namanya kota bersama. Ya, jadi saya tinggal di rumahnya orang selama 7 tahun. Apalagi sumber ekonomi keluarga bisa melihat situasi seperti itu, karena saya meminta diri saya sendiri tinggal di rumahnya orang, tidak kos. Kalau kos kan orang tua lagi terbebani. Itu masih D2. Selesai dari D2, dari rumah tinggal di rumah orang itu, saya sudah merasakan miskin. Saya juga sudah merasakan orang kaya. Ya, karena naik mobil, ya, fasilitas lengkap, terus AC, WC-nya sendiri. Kalau di kampung kan ya WC-nya ya, bagaimana WC-nya Pak di kampung? Bukan WC umum Pak, WC umum sendiri. Biasa, bukan sungai. Kalau itu kan daerah daratan. Kalau biasa itu ada pohon-pohon yang tinggi, naik. Ya, tapi dulu sekarang ada. Ini kalau buang air kalau Ya, jangan di bawah apa itu dia? Dulu masih muda. Tapi itu memang saya dapat di kuliah itu saya banyak ambil positif-positifnya. Pembelajaran buat saya. Ya, jadi tinggal di rumahnya orang itu memang tertekan, tetapi kita bisa mengendalikan diri. Ya. Terus umur 24 tahun saya sudah di Kaimana. Tapi sebelum saya di Kaimana ada pro kontra dengan orang tua saya, khususnya ibu saya. Memang di kampung itu banyak sarjana, tapi kalau namanya lingkungan ya, itu hamar itu tetap jalan. Kalau kita setelah di sana kameko, biasanya itu dari pohon enal dijadikan dijadikan minuman kan. Kalau di sini arak ya, bukan di sana bukan. Bukan. Ya, sagil, tapi ada jadi merah. Tapi kalau mau gula yang enak, silakan bisa di saya. Ya, karena asli dari enam Gula merah. Gula merah. Ya. Promosi guys. Sekarang promosi ya, tapi kesan tidak ada juga. Ya, paling kalau pulang kampung baru. Biasa kalau saya pulang kampung, tetangga tidak minta apa, pasti minta gula merah. Karena dia itu ada lupa. Ingat Pak lah kalau pulang kampung. Terus Gula merah. tahun 2007 sekitar umur 24 saya honor di SD Negeri 1 kurang lebih 3 tahun. 25 tahun saya kerja di PNS. Terus karena saya masih D2 modal cuma dasar D2, saya kuliah UT tahun 2019. Ya, selesai tahun 2019. Makanya golongan saya sekarang rendah, masih golongan 3B karena saya biasanya kan start D2. Tapi yang kemarin yang ada di sini saya, mereka sudah golongan 3D. Ya, tetangga juga maksudnya. Artinya kita membanding kawan. Tapi apapun karena saya dari petani, saya selalu kalau namanya ilmu dunia, saya selalu melihat di bawah. Tapi kalau ilmu akhirat, kita selalu melihat di atas. Itu pekerjaan buat saya. Jadi apapun sekecil apapun rezeki yang kita dikasih, saya mensyukuri. Ya. Ada pengalaman saya kemarin pulang di kampung itu naik pesawat. Kita ada 5 orang. Ya. Terus tetangga saya bilang apa?
lapar sekarang sudah kaya ya. Padahal itu semua pas-pasan. Karena kenapa? Dibandingkan dengan dulu yang sekarang, berarti saya melihat saya hidup dengan orang tua, tapi orang tua di kebun. Dari SD sampai SMA itu saya masak sendiri. Kadang tidak makan, hidup saya itu di atas pohon. Makan apa? Jeruk yang besar itu. Ya. Terus ada lagi mangga, kelapa. Itu makanan hari-hari saya. Kadang langsa, nangka. Kalau di kampung itu banyak buah di sini ya. Buah itu paling mahal. Dari yang Ya, jadi sampai sekarang posisi sekarang 39. Ya, saja. Oke, aplaus untuk yang kedua. Riko. Pak Riko.